Manusia manakah dapat mengenal rencana Allah? Dan siapakah dapat memikirkan apa yang dikehendaki Tuhan? Pikiran segala makhluk yang fana adalah hina, dan pertimbangan kami ini tidak tetap. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kalimat pertama dari kitab kebijaksanaan bacaan pertama tadi bisa menuntun kita untuk memahami apa perlunya atau apa manfaatnya sabda Allah itu untuk kehidupan manusia. Apa perlunya atau apa manfaatnya kitab suci yang kita miliki itu untuk sering-sering dibuka, dibaca-baca, dan dimengerti, direnungkan. Dan alhamdulillah sangat baik kalau bisa dihayati dengan baik. Kenapa sabda Tuhan itu penting? Kenapa sabda Allah itu penting? Saya kira jelas jawaban tadi dalam bacaan pertama itu. Sabda Allah itu penting karena dengan firman itu, dengan kitab suci itu, Tuhan mendidik kita. Tuhan memberikan kita sebuah alat, sebuah cara, sarana untuk kira-kira menangkap dan mengerti bagaimana Tuhan itu. Dan kira-kira apa yang dia kehendaki. Manusia manakah dapat mengenal rencana Allah? Dan siapa dapat memikirkan apa yang dikehendaki Tuhan? Di lain pihak kita juga tidak bisa sebagai orang beriman mengatakan bahwa kita ini adalah pengatur hidup kita sendiri. Tuhan menghendaki supaya manusia itu bahagia, selamat, dan sejahtera. Tapi bagaimana caranya supaya manusia paham? Tentu salah satu, bahkan satu-satunya cara yang paling mungkin adalah dengan mendengarkan firman-Nya. Mendengarkan firman Allah. Saya tidak melihat ada sabda lain yang bisa kita gunakan untuk memahami kehendak Allah dan untuk mengatur hidup kita. Di dunia ini sangat banyak orang pandai, orang pintar, banyak sekali. Ada banyak filosof, ada banyak teolog, ada banyak ahli-ahli lain. Segala macam ilmu. Tapi kalau kita renung-renungkan dan pikir-pikirkan, apakah ilmu-ilmu itu memang bisa untuk mengantarkan atau membawa kita kepada Tuhan? Tentu saja semua ilmu itu penting dan baik, menjadi alat untuk membantu cara kita hidup di dunia ini dan secara duniawi. Itu penting. Tetapi kalau hanya itu saja, apakah cukup? Oleh karena itulah saudara-saudara terkasih, Gereja Indonesia melalui Konferensi Wali Gereja Indonesia, para uskup, menetapkan bulan September sebagai bulan Kitab Suci Nasional, di mana sebetulnya seluruh umat kita semua diajak untuk sedikit memberikan perhatian kepada semangat untuk memanfaatkan, menggunakan firman Allah, khususnya yaitu kitab suci yang ada pada kita.
Saya kira kita semua punya kitab suci di rumah. Hampir tidak ada keluarga yang tidak punya kitab suci. Kalau ada acara-acara, misalnya pernikahan, saya perhatikan yang dikasih hadiah itu kitab suci. Ini sebetulnya sangat bagus. Dan ini sebuah simbol bahwa orang yang berkeluarga ini semoga menggunakan itu dan hidup mereka dituntun, diterangi oleh firman Allah. Sebetulnya sangat bagus ide itu. Tapi sayangnya, menurut pengamatan dan pengalaman, banyak kitab suci itu berdebu di rumah. Ditaruh di rak atau di laci dan tidak pernah dibuka. Sebetulnya sayang sekali. Karena kitab suci ini menyimpan segala penuntun, segala inspirasi yang paling baik untuk menuntun kita kepada atau untuk memiliki kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita juga gunakan, kita pahami, mengerti, dan bagaimana menjalani hidup itu dengan bijaksana. Bijaksana dalam arti sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan, bukan sebagaimana kita kehendaki sendiri. Memang dalam kenyataan kehidupan kita ada banyak sekali godaan, ada banyak sekali tantangan, dan kadang-kadang dunia ini dengan segala kecanggihannya, dengan panoramanya, kadang-kadang sangat menarik. Sangat menarik. Tapi kita juga harus mengerti bahwa di arus zaman kini, dunia dengan segala kecanggihannya itu, teknologinya makin memukau seperti yang kita alami dan kita miliki. Setiap orang punya gadget, punya HP di tangan. Ini sesuatu kejadian yang luar biasa. Tapi satu hal yang harus kita ingat bahwa dengan dunia tetap dunia, dengan segala kekuatan daya tariknya, itu dia memiliki arus materialisme yang sangat kuat. Materialisme yang sangat kuat yang memang bisa membantu kita juga, bisa mempesona, tetapi kadang-kadang atau bahkan cenderung menjauhkan orang dari Allah. Kenapa? Karena dunia dengan semangatnya ya berusaha juga merebut arena, merebut kehidupan supaya orang-orang ikut kepada dia. Dan kalau kita tidak dituntun oleh hal lain, oleh firman Allah, lalu kita akan menuju kepada kebinasaan. Karena semua itu menurut kitab suci tidak menyelamatkan. Baik untuk digunakan, tetapi tidak menyelamatkan. Dan Yesus dalam salah satu perkataannya dalam Injil, dia mengatakan, ya mamon itu tidak jahat. Karena itu ikatlah persahabatan dengan mamon. Mamon artinya uang, harta, atau apalah namanya, kekayaan. Ikatlah persahabatan dengan mamon supaya dengan bantuan mamon itu nanti kamu dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi artinya semua yang ada digunakan sebagai sarana, cara, alat untuk apapun itu untuk memperoleh kerajaan Allah. Bukan menjauhkan orang dari kerajaan Allah. Nah, supaya kita tidak terjebak jauh dari kerajaan Allah karena mamon-mamon itu. Nah, firman Tuhan, kitab suci mengajak kita untuk selalu mengerti apa yang ada dalam pikiran Tuhan dan supaya kita mengikutinya dan
kita juga menjadi bijaksana dalam hidup ini. Karena itulah, seperti dikatakan tadi dalam bacaan pertama itu, dengan firman Tuhan, demikianlah diluruskan lorong orang yang ada di bumi, dan kepada manusia diajarkan apa yang berkenan kepadamu, maka oleh kebijaksanaan mereka diselamatkan. Saudara-saudara terkasih, marilah kita juga mendukung dan bersemangat serta menyambut gerakan yang dibuat oleh Lembaga Biblika Nasional, Lembaga Biblika Indonesia dari KWI, untuk semakin menyemarakkan bagaimana peran sabda Allah, kitab suci dalam kehidupan kita. Sebetulnya banyak juga di antara kita yang tekun membaca firman, dan sebetulnya sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat karena membaca firman, membaca kitab suci atau mendengar firman memang secara langsung tidak menguntungkan secara duniawi, secara material atau fisik. Tetapi dia memberikan kepada kita sebuah wawasan, sebuah pencerahan, inspirasi bahwa hidup yang baik dan benar tidak hanya dikendalikan oleh hal-hal duniawi. Maka firman ini sebetulnya dia berupa roh, memang tulisannya kata-kata dan kalimat-kalimat. Tapi kalau direnungkan dengan baik, dia akan bekerja seperti roh. Roh Kudus yang mengilhami dan menginspirasi orang, mengendalikan hati dan pikiran supaya orang itu memahami apa yang baik dan benar dan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi manfaatnya sebetulnya sangat besar. Karena dari membaca kitab suci, membaca firman itu, kita juga diberikan kekuatan rohani. Kekuatan rohani, kemampuan, keteguhan, dan kesanggupan untuk kemudian berbuat sesuatu yang lebih baik, dan bahkan memberikan kekuatan kepada hal-hal fisik supaya bagaimana orang itu bisa mengabdi dan melayani, membangun dunia ini yang lebih baik sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan. Nah, saudara-saudari, pengalaman kita dari 2 tahun ini pandemi. Banyak orang, dunia terpuruk, kacau balau, porak-poranda, dengan segala kecanggihan dan kehebatannya tidak berkutik orang-orang besar banyak. Negara-negara juga pada kalang kabut. Presiden-presiden yang hebat juga kalang kabut. Teknologi juga kalang kabut gara-gara virus yang tidak kelihatan itu. Nah, itu artinya saudara-saudari bahwa dalam kehidupan ini, di dunia ini, ancaman itu selalu ada dan bisa muncul setiap saat, kapan saja, dan kita tidak tahu apa itu dan dari mana datangnya. Contohnya seperti virus kemarin, pandemi. Puji Tuhan bahwa itu sudah terkendali dengan baik. Tetapi bahwa kita sebagai manusia memang perlulah bijaksana, mengatur kehidupan dan memperjuangkan kehidupan bukan semata-mata berdasarkan kekuatan kita saja, pikiran kita saja, tetapi amatlah baik dan penting untuk jangan melupakan firman Allah, jangan melupakan sabda Tuhan. Lembaga Biblika Indonesia dalam pertemuan nasional tahun lalu, dalam rangka itu mengambil tema sehubungan dengan kitab suci, itu mengambil tema Singa Telah Mengaum. Judulnya Singa Telah Mengaum. Artinya para ahli kitab suci menerungkan bahwa dalam masa pandemi itu ada ancaman. Di tengah dunia yang tenang-tenang dan damai selama ini, tiba-tiba ada pandemi, ada ancaman.
ibarat singa yang telah mengaum. Tapi kita juga diingatkan bahwa oleh karena itulah, karena ancaman itu bisa muncul setiap saat, maka kita diajak untuk kembali untuk mendengarkan para nabi. Mendengarkan perkataan para nabi, dengan kata lain kembali mendengarkan firman Tuhan, kembali mendengarkan kitab suci. Oleh karena itu LBI mengeluarkan tema untuk bulan kitab suci nasional, Allah adalah sumber harapan hidup baru. Allah adalah selalu sumber harapan hidup, baik lama maupun baru, selalu baru, hidup selalu baru karena Allah. Maka carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan di mana? Ya melalui firman-Nya, melalui kitab suci, supaya kita dapat menemukan di mana Dia berada. Nah, saudara-saudari, tentu bisa panjang kalau bercerita tentang hal ini, tapi singkatnya, marilah kita sekalian kembali ke dasar, kembali ke semangat dasar untuk kembali kepada firman Tuhan, selalu menggunakan itu, menghayatinya sebagai penuntun hidup kita, dan mudah-mudahan kita tidak terjebak dalam cita-cita yang semu dengan harapan-harapan yang semu, yang semata-mata bersifat duniawi, tetapi kita tidak selamat atau tidak memperoleh kebijaksanaan. Maka mari kita berdoa, mudah-mudahan firman Tuhan yang kita dengarkan pada kesempatan ini boleh meneguhkan kita dan menuntun kita kepada jalan kehidupan dan kebenaran, yaitu Yesus Kristus sendiri. Tadi dalam Injil Yesus mengatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak membenci segala macam itu, keluarganya dan seterusnya, tidak dapat menjadi muridku. Bukan maksudnya membenci saudara-saudari. Masa kita membenci orang terdekat? Tetapi ini ucapan ekstrim untuk mengatakan bahwa orang harus memberikan prioritas pertama kepada Allah. Ini cara Yesus untuk mengucapkan secara ekstrim, tajam, bahwa yang pertama dan utama yang harus dicari, diperjuangkan oleh orang yang hidup di dunia ini, apalagi orang beriman, adalah Tuhan. Tuhan dulu, baru yang lain. Saudara-saudara, dan bahkan dikatakan Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua yang lain akan ditambahkan kepadamu. Jadi jangan kita salah mengerti bacaan itu seakan-akan kita ini harus hidup dengan aneh, membenci saudara-saudari dan keluarga sendiri. Tidak, itu cara Yesus mengatakan secara ekstrim bahwa Allah adalah yang paling penting dicari, paling utama, paling dasar. Baru kemudian kita buat yang lain-lain. Kalau begitu semuanya akan jalan baik, termasuk kita sendiri, dan semua keluarga juga akan baik-baik. Tapi carilah dahulu Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita berdoa semoga kitab suci semakin menuntun dan menerangi hidup kita sehari-hari sepanjang waktu. Semoga demikian. Amin.